Halo semuanya, balik lagi bareng aku Prikadi. Di video ini kita bakal kasih rekomendasi laptop lagi. Laptop budget di bawah 5 juta yang bisa dipakai untuk editing dan juga gaming. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, aku mau kasih note dulu bahwa video ini tuh dibikin karena request kalian yang minta request harga laptop di bawah 5 juta tapi bisa untuk editing dan juga gaming. Ingat ya, bisa untuk editing dan juga gaming, bukanlah laptop gaming. Karena memang untuk harga-harga di bawah 5 jutaan ya semestinya dipakai untuk harian aja, dipakai untuk office, ngantor ataupun pelajar lainnya, bukanlah untuk pekerjaan-pekerjaan berat. Tapi paling tidak laptop yang bakal aku rekomendasiin ke kalian ya bisa untuk gaming ringan atau untuk editing hingga HD ataupun Full HD 30 fps. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku juga mau kasih baseline dulu, spesifikasinya apa. Jadi kita samain persepsi dulu bahwa untuk laptop yang akan kita rekomendasiin di video ini paling tidak harus mempunyai RAM 8 GB. Kemudian dari segi prosesornya udah pakai yang Core i3 atau setaranya atau sejenisnya ya. Kemudian dari segi penyimpanannya atau storage-nya udah pakai yang SSD. Lebih bagus lagi SSD NVMe. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam rekomendasi laptop yang pertama. Dan rekomendasi laptop yang pertama ini adalah laptop yang paling murah di antara jajaran list yang ada di video ini. Ini ada laptop dari Toshiba, nggak terlalu terkenal. Toshiba Dynabook C40 ya. Ini merupakan ultrabooknya Toshiba. Dia menggunakan Core i3 generasi ke-10 1005G1 dan aku bisa bilang ini adalah prosesor Core i3 generasi ke-10 paling murah yang mempunyai RAM 8 GB ya. Untuk harganya di kisaran 4,6 hingga 4,7 juta rupiah, dan dari segi performanya pun ini juga bisa dibilang udah bagus banget ya. Dia pakai Core i3 generasi ke-10, integrated grafiknya udah pakai Intel UHD grafik ya, biasa lah ya. Tapi RAM-nya ini udah 8 GB LPDDR4X. Ingat ya, ini yang pakai X di belakangnya, jadi dari segi performanya ini lebih kencang dibandingkan yang LPDDR4 yang biasa. Dari segi penyimpanannya juga ini udah bagus, pakai SSD PCIe NVMe 256 GB. Tapi ya pastinya ada deal breaker di laptop ini, yaitu dia menggunakan layar 14 inci hanya pakai resolusi HD ya. Panelnya pun TN, jadi dari segi layarnya ini kurang mumpuni ya. Tapi ya pastinya ada yang dikorbankan ya, nggak mungkin kita dapetin laptop murah tapi dari segi fitur dan juga performanya itu dibabat habis ya, jarang ya. Untuk bagian bodinya ini semuanya terbuat dari full plastik seperti biasa, dan beratnya pun sama dengan Asus VivoBook di 1,55 kg. Untuk rekomendasi yang kedua ini menurut aku ini adalah salah satu yang bisa kalian pilih. Dari segi performanya lebih kenceng dari Ryzen 3 3250U, sedikit lebih kenceng ya. Dan dari segi RAM-nya juga ini lebih kenceng karena pakai LPDDR4X. Tapi sayangnya tadi deal breakernya di bagian layarnya yang hanya pakai HDTN. Dan satu lagi yang harus kalian ingat, kalau misal kita bandingkan dengan prosesor Ryzen awal-awal ya, kayak Ryzen 3 3250U, untuk thermalnya atau suhunya aku lebih condong ke Intel. Dia tuh lebih adem dibandingkan dengan Ryzen generasi awal ya. Itu adalah rekomendasi yang kedua. Kita bakal lanjut ke dalam rekomendasi yang ketiga. Untuk rekomendasi yang ketiga ini ada Asus VivoBook lagi, tapi yang berbeda jenisnya. Ini adalah Asus VivoBook 14A14400EA. Ini merupakan Asus VivoBook yang salah satu terlaris di tahun 2021 akhir ya. Ini merupakan Asus VivoBook yang memakai Intel Pentium Gold 7505 ya. Untuk Asus Intel Pentium Gold ini merupakan sebuah prosesor dual core 4 thread. Kalau misal kita bandingkan juga mirip-mirip dengan performanya Core i3 generasi ke-10 ya. Tapi dari segi prosesornya ini lebih low daya dan lebih adem. Dari segi harganya laptop ini dibanderol di kisaran 4,8 hingga 4,9 juta rupiah. So apa yang bagus dari laptop ini? Yang pertama pastinya dari desainnya ya. Laptop ini tuh dari segi looknya ini udah kayak laptop mahal, berbeda dengan laptop-laptop sebelumnya yang kita rekomendasiin. Ini dari segi looknya udah kayak Asus VivoBook yang harganya 7 jutaan. Hanya di bagian prosesornya aja
yang ini pakai Intel Pentium Gold. Kemudian dari segi layarnya juga ini udah 14 inci Full HD display. Kemudian RAM-nya udah 8 GB dan penyimpanannya udah pakai yang SSD NVMe 256 GB. Yang ini adalah PCIe yang 3.0 ya. Untuk grafiknya, karena ini udah pakai yang Intel Pentium bukan yang Intel Celeron, ini udah pakai yang Intel UHD grafik yang sama dipakai di Core i3 ya. Jadi mungkin buat kalian yang pengen laptop dari segi performanya masih oke, bisa buat ngedit, bisa buat ngegame, tapi dari segi looknya itu cakep, lebih kayak ultrabook ya, kalian bisa beli yang Asus VivoBook 14 yang tipenya A1400EA ini. Ingat ya, dulu ini harganya di kisaran 6 juta dan ini juga laris banget karena reviewer tuh banyak banget yang rekomendasiin laptop ini. Oke, itu yang ketiga dan ini adalah rekomendasi laptop yang keempat ya. Dan merupakan salah satu rekomendasi yang paling aku rekomendasikan ke kalian. Ini ada Xiaomi Redmi Book 15 ya, atau Redmi Book 15 karena nggak ada embel-embel Xiaomi-nya. Ini menurut aku adalah opsi yang jauh-jauh di atas daripada list-list yang aku kasih ke kalian. Redmi Book 15 ini memakai Core i3 generasi ke-11. Satu-satunya Core i3 generasi ke-11 di list ini. Dan kalau misal kalian cari di marketplace pun itu nggak ada laptop Core i3 generasi ke-11 di bawah 5 juta kecuali Redmi Book 15 ini ya. Dia udah pakai Core i3 generasi ke-11. Kemudian dari segi RAM-nya ini 8 GB DDR4. Dari segi kecepatannya ini paling kencang dibandingkan lainnya di 3200 MHz. Itu udah paling kencang, biasa dipakai di laptop-laptop di atas 7 jutaan. Nah, yang menjadi deal breaker dari laptop ini sebenarnya di bagian SSD-nya, guys. Dia tuh pakai SSD biasa, dimana kalau misal kita lihat dari list-list yang kita rekomendasikan itu semuanya pakai NVMe, tapi untuk laptop ini hanya pakai SSD. Ya. Kalau misal aku suruh pilih ya, aku mending pakai SSD NVMe, tapi dari segi RAM-nya itu lebih lambat dibandingkan pakai SSD yang biasa. Performanya itu kerasa banget kalau kalian pakai buat ngedit atau buka-buka aplikasi yang lumayan berat. Tapi yang lainnya ini juga bagus ya, layarnya udah 15,6 inci, dari segi resolusinya juga udah Full HD walaupun masih pakai panel TN. Dan ingat ya, ini dari segi looknya juga menurut aku adalah salah satu yang paling cakep dibandingkan dengan lainnya. Ya 11-12 dengan Asus VivoBook tadi ya. Dia dari segi layarnya udah lumayan bezel-less, dari segi trackpadnya juga udah gede. Ini adalah trackpad paling gede dibandingkan dengan lainnya ya. Kalau misalkan sekilas kalian lihat laptop ini, dari segi looknya ini juga minimalis, kekinian, modern, nggak kerasa kayak laptop murah. Untuk baterainya juga ini lumayan gede di 46 Wh, dan dari segi pengecasannya juga ini adalah salah satu yang paling kencang dibandingkan dengan lainnya. Pengecasannya udah di 65 watt ya, walaupun dari segi pengecasannya masih pakai yang konvensional, bukan pakai yang Type C. Untuk GPU yang dipakai juga masih sama, ini yang Intel UHD grafik, tapi untuk yang Core i3 generasi ke-11, jadi harusnya lebih kencang dibandingkan dengan Gen 10-nya. Kemudian dari segi body yang dipakai di laptop ini ya tentunya sesuai ekspektasi, semuanya menggunakan material plastik. Dari segi bobotnya juga ini lumayan berat ya. Beratnya 1,8 kg, dan menurut aku bobot segini udah lumayan kurang nyaman kalau misal kita biasa untuk bepergian. Tapi opsinya ada di kalian karena emang ini dari segi laptopnya juga udah gede, 15,6 inci. Ya, itu adalah 4 rekomendasi laptop yang paling aku rekomendasikan buat kalian. Ya, buat kalian yang nanyain linknya, ini aku akan kasih linknya di kolom deskripsi ya. Buat kalian yang nanya, nggak usah nanya, langsung aja diklik aja ya, karena udah aku kasih linknya di deskripsi. Dan itu hanya referensi ya. Kalian jangan menjadi patokan bahwa seller ini udah pasti aman dan sebagainya. Itu hanya referensi yang bisa aku kasih ke kalian ya, daripada kalian nanya satu-satu ya. So itu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.